Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini masih di Redmi 10 ya. Jadi ini udah gue pakai kurang lebih 1 mingguan nih, dan gue menemukan beberapa fitur menarik. Nah, sekarang gue mau bagikan ke kalian sharing tentang tips dan trik seputar Redmi 10. Atau bagi handphone Xiaomi kalian atau Redmi atau Poco kalian yang MIUI-nya itu versi 12.5, kalian bisa ikuti cara gue kali ini. Apalagi handphone kalian yang kelas entry level, ini wajib ikutin cara gue ini supaya handphone kalian terlihat smooth, lebih enak dipakai walaupun kelasnya entry level. Ya udah, yang pertama biar terlihat enak tampilannya, pengoperasiannya juga enak, kita harus aktifkan fitur skala animasi. Nah, fitur skala animasi kalian buka ke setting. Nah, di setting ini ada tentang ponsel. Kalian pilih tentang ponselnya, lalu di sini ada versi MIUI. Kalian tap aja sampai 7 kali sampai kalian menemukan ini. Karena gue udah mengaktifkan, jadi gue udah nggak bisa lagi untuk mengaktifkan karena hanya sekali aja. Sampai kalian biasanya menemukan untuk selamat, Anda telah menjadi developer ya. Ya udah, kalau udah kalian aktifkan, kalian pilih ke setelan tambahan. Di setelan tambahan kalian ada pilihan opsi pengembang. Nah, opsi pengembang jangan lupa kalian centang centang opsi pengembangnya kalian aktifkan. Lalu kalian scroll ke bawah sampai kalian menemukan yang namanya skala animasi. Nih, ada 3 skala animasinya. Ada skala animasi jendela, animasi transisi, dan animator. Nah, ini kalian pindah ke 0,5 ya. Kalau bawaannya kan yang 1 kali. Ini kalian pindah ke 0,5, tiga-tiganya. Skala animasi transisi juga 0,5. Skala durasi animator juga 0,5. Oke, jadi kalian ubah tiga-tiganya dan terlihat handphone kalian ketika kalian buka tutup aplikasi itu terlihat enak, smooth. Nih, gue kasih contoh, gue buka Facebook, dia langsung muncul tanpa ada delay atau ada animasi yang berjalan. Buka YouTube, tuh dia langsung muncul. Buka TikTok, tuh dia langsung muncul. Oke, buka Google Chrome, dia langsung muncul. Jadi nggak ngeloading dulu ya, jadi ini langsung ketika kita buka aplikasi dia langsung masuk ke menu aplikasinya. Oke, jadi itu adalah fitur yang namanya skala animasi. Yang kedua adalah fitur refresh rate. Nah, karena kan untuk Redmi 10 ini kan refresh rate-nya udah 90 Hz ya. Yang which is dimana kelas entry level dipasang refresh rate 90 Hz itu udah cakep, main game ya lumayan lah ya. Cara aktifnya gampang, kalian buka aja langsung ke setting, lalu kalian pilih ke tampilan. Di tampilan kalian scroll ke bawah, ada yang namanya rasio menyegarkan layar, asik, atau refresh rate. Nah, di sini gue kebetulan udah pakai 90 Hz. Tapi kalau kalian yang masih pakai 60 Hz ya pindahin aja ke 90 Hz kalau kalian mau main game. Tapi ini belum bisa otomatis ya di Redmi 10 ini, jadi belum bisa otomatis ketika kita main game itu dia di 90 Hz, dan ketika kita main sosial media balik lagi ke 60 Hz itu belum bisa. Jadi kita harus bisa menyetelnya secara manual kayak gini. Jadi kalau kalian mau main game ya kalian pindahin aja ke 90 Hz. Tapi kalau kalian sekedar sosial mediaan, chattingan, atau ngeliat TikTok, pilih aja yang 60 Hz, itu udah cukup, lebih dari cukup sih. Nah, karena kalau 90 Hz kan itu baterai yang kemakan ya, bukan kemakan dimakan, jadi kemakan boros kalau 90 Hz. Apalagi yang 120 Hz gitu. Jadi kalian tinggal atur aja manual caranya, tadi setting, masuk ke tampilan, dan rasio menyegarkan layar. Nah, kalau gue biasa main game, gue pindahin selalu di 90 Hz. Oke? Lanjut, yang ketiga adalah fitur dari kunci aplikasi. Nah, kunci aplikasi ini kita bisa ngunci aplikasi-aplikasi kita yang nggak bisa dilihat orang lah istilahnya. Kalian mau mengunci aplikasi privasi kita sendiri. Caranya kita ke setting. Nah, lalu kalian pilih ke APL. Di APL ini ada yang namanya kunci aplikasi. Ini dia kunci aplikasi ini. Untuk beberapa yang pertama kita harus setting dulu ya. Kita minimal gambar pola dulu. Nah, tambahkan akun Mi Anda. Nah, kalau sudah, ini pilih aplikasi nanti aja. Pilih aplikasinya belakangan aja. Oke, ini kita kunci aplikasinya kayak gini. Buka kunci dengan sidik jari. Boleh. Karena gue belum masukin kunci apa-apa ya di sini ya. Jadi gue setting dulu sebentar ini.
Gue masukin sidik jari gue dulu. Oke, selesai. Sip. Jadi ini udah masuk ke kunci aplikasinya ya. Jadi aplikasi apa aja yang mau kita kunci? Misalkan gue mau kunci galeri karena foto-foto nggak mau gue liatin banyak orang. Oke, galeri kita kunci, sama misalkan apa ya, YouTube, biar YouTube nggak suka dimainin siapa, anak gue misalkan. Oke, YouTube gue kunci. Nah, lalu kalian pilih ke settingan dulu ya. Di sini ada settingan. Nah, ini yang penting sih, setelan penguncian. Nah, kalian pilihnya itu ini, saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi, pilih yang tengah. Kalau pilih yang tengah, itu ketika kita tutup aplikasinya dan kita masuk lagi ke aplikasinya, itu otomatis langsung terkunci. Nih, gue kasih contoh ya. Oke, ini udah selesai. Tadi gue kunci galeri. Mana galeri gue nih? Nah, galeri gue mau buka nih. Gue buka, nah dia udah kekunci. Gue buka pakai sidik jari. Udah kebuka. Ketika gue close, gue masuk ke galeri lagi. Nah, dia udah langsung kekunci tanpa menunggu harus handphonenya dimatiin dulu. Nah, jadi ini lebih safety. Nah, itu galeri. Tuh, gue close, gue buka lagi, kekunci langsung. Atau tadi YouTube juga sama, gue kunci, gue buka sidik jari. Nah, dia udah masuk ke YouTube. Gue keluarin lagi, gue buka lagi, dia udah otomatis langsung kekunci lagi. Oke, jadi itu fitur dari kunci aplikasi. Oh ya, by the way, gue mau kasih info dulu untuk fitur aplikasi ganda atau dual apps di Redmi 10 yang gue punya RAM 4GB ini. Gue nggak tahu, gue cari-cari itu nggak ada di sini. Jadi biasanya kan dia tersimpannya di APL nih, APL kayak gini nih. Nah, ini gue cari-cari nggak ada. Apa mungkin gak dikasih fiturnya atau gimana, gue kurang paham. Tapi ini nggak ada fitur yang namanya dua aplikasi, misalkan Facebook ada dua, WhatsApp ada dua, itu nggak ada. Gua cari searching di sini juga aplikasi ganda, nggak ada juga cuy. Biasanya namanya aplikasi ganda, nggak ada juga. No. Jadi untuk dual apps di yang RAM 4GB nggak ada ya. Gue nggak tahu kalau RAM 6GB ada atau nggak. Tapi yang RAM 4GB itu nggak ada. Oke. Lanjut adalah fitur navigasi sistem. Nah, kalau kalian tahu, gue navigasinya pakai yang ini, tombol, masih tombol virtual kayak gini. Oke, jadi ini mau gue ubah ke swipe biasa, kesukaan gue. Oke, caranya kalian buka ke setting. Lalu kalian pilih ke layar utama. Nih, di layar utama ini kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada pilihan navigasi sistem. Nah, navigasi sistem pilih yang gerakan ya. Ini kan gue pakai tombol nih sebelumnya nih. Tuh, pakai tombol. Nah, sekarang pilih yang gerakan. Nah, kalau gerakan nanti tombolnya udah otomatis menghilang. Nah, tuh tombolnya udah ngilang ya. Tuh, ada garis jadi. Jadi ada garis tengah kayak gini, ini juga bisa dihapus kok garis tengahnya ini. Nah, jadi kalau kalian garis tengahnya mau dihapus, ya kan ada garis tengahnya nih. Ini sembunyikan indikator layar nih, kalian aktifkan. Nah, jadi hilang. Ya kan? Jadi ini enak kalau seperti biasa, kalau kalian mau masuk ke menu home utama, swipe dari bawah ke atas. Nah, tuh masuk menu home utama. Kalau mau masuk recent app, tahan ya. Jadi dari bawah ke atas tapi ditahan. Tuh. Masuk ke menu recent app atau mengeback dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan juga bisa. Tuh, atas sini juga bisa. Tuh, oke. Jadi itu adalah fitur dari navigasi sistem. Oke. Jadi terlihat enak aja, nggak ada tombolnya. Sip, cakep nih kayak gini. Oke. Lanjut adalah fitur dari setting layar utama. Oke, kalian buka ke setting. By the way, layar utama kayak gini ya. Ini yang layar utama gua setting kayak gini. Jadi ada gridnya itu yang mendatar ada 5, nanti ke atas juga bisa kalian ubah jadi berapa. Itu kalian buka aja ke setting. Lalu pilih layar utama. Nah, di sini ada beberapa settingan untuk layar utamanya. Kayak contohnya biasanya gua layar utamanya tuh mau pakai laci aplikasi yang kayak gue gunakan. Laci aplikasi tuh yang ini nih, tuh. Ketika kita scroll itu ada semua aplikasinya.
atau kalian mau pakai yang klasik. Jadi nggak pakai laci aplikasi, pakainya yang klasik. Jadi semua aplikasinya adanya di depan. Nah itu. Tuh. Jadi nggak ada, semua aplikasinya adanya di depan, nggak bisa buka laci aplikasi lagi. Oke, semua aplikasi adanya di depan layar utama. Tapi kalau gue sih biasanya gue pakainya tetap yang pakai si laci aplikasi sih. Jadi lebih kelihatan enak aja. Oke, lalu biasanya sih yang gue setting ukuran iconnya ini bisa kita besarin atau kita kecilin bisa. Kalau gue biasanya agak besar sih, lebih terlihat padat aja, lebih enak. Lalu susunan layar utama nih, pakai 5x6 kalau kalian mau terlihat padat ya. 5x6 tuh enak. Animasi icon global sama tampilkan status memori. Ini bisa kita lihat, ini misalkan RAM kita tinggal berapa nih. Nah ini caranya masuk ke menu recent app. Nih tuh, jadi RAM dari 4GB yang terpakai 2,1GB. Oke, jadi sisanya ya kalian hitung aja. Oke, paling itu aja sih yang gue setting di menu layar utama. Ya itu aja sih paling, ya kurang lebihnya nanti susunannya yang gue setting ya kayak begini gitu. Jadi pakai laci aplikasi, nggak pakai yang mode klasik tuh, kayak gini. Jadi kelihatan enak gitu. Jadi kayak handphone apa ya, Samsung kali ya yang masih pakai laci aplikasi gini. Oke, jadi ini adalah setting layar utama. Oke. Lanjut kita ke bar notifikasi. Nah, bar notifikasi itu yang ada di atas ini nih. Nah, nanti gue kasih tahu dah. Ini kita masuk ke menu settingan, lalu kalian pilih notifikasi dan pusat kontrol. Nah, di sini ada yang namanya layar notifikasi. Nah, kita bisa pilih yang Android atau yang MIUI. Nah, gue kasih contoh dulu ya. Yang Android nanti seperti ini tampilannya. Tuh. Jadi icon dari aplikasinya tuh terlihat ya kayak begini nanti. Beda halnya dengan yang MIUI. Nah, kalau ketika gue pilih MIUI, itu jadi terlihat iconnya itu terlihat lebih besar. Iconnya aja, kalian lihat iconnya, tulisannya sih sama aja, hanya notifikasi biasa. Ini yang membedakan iconnya aja sih. Kalau misalkan pakai MIUI, terlihat icon aplikasinya icon aplikasi bawaan sih. Tapi kalau kalian pilihnya yang Android, itu kayak gini nanti. Tuh. Mengikuti tema kayaknya sih ini. Tuh, jadi kayak gini. Tapi gue sih biasa lebih enak yang MIUI karena mengikuti icon aslinya dari si aplikasi tersebut. Gitu. Jadi bedanya itu ya. Jadi ini adalah fitur yang namanya tampilan bar notifikasi. Oke, lanjut. Lanjut. Ada sembunyikan notes. Notes itu ini yang titik tompel nih di tengah nih, ini namanya notes. Nah, kalau kalian yang nggak suka tampilan kayak gini bisa kalian tutup. Nah, caranya kalian buka ke setting, lalu kalian pilih ke notifikasi dan pusat kontrol. Oke. Lalu kalian pilih ke bilas status paling bawah. Nah, di bilas status ini ada notes. Sembunyikan notes. Nah, ini kita sembunyikan notes. Ya kayak gini nanti tampilannya. Atau tampilkan, kalau tampilkan kan ada notesnya nih tuh. Kalau sembunyikan ya notesnya hilang, ketutup hitam jadinya. Nih tuh, notesnya udah hilang, jadi kita nggak ada notes lagi di handphone kita, jadi kelihatan tebel dagu sama jidat. Kalau kalian yang nggak suka notes ya begini modelnya nanti. Kalau kalian yang suka notes ya tampilkan aja notesnya. Nah, karena gue lebih suka yang natural aja ya, pilih aja yang tampilkan notesnya, jadi kelihatan keren gitu. Oke. Lanjut kita setting cara rekam layar ya, setting rekam layar. Jadi kalian pilih ke setting. Nah, kalian pilih ke ini apa namanya, setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan ini ada yang namanya rekam layar. Nah, ini dia, rekam layar. Kalian pilih rekam layar, ini adalah settingannya. Nah, ini gua info sebentar ya ke kalian ya, cara setting rekam layarnya biar enak lah pokoknya buat kalian para gamer atau kalian sekadar YouTuber gaming juga bisa pakai cara rekam layar kayak gini. Resolusinya, nah minimal kalian harus resolusinya 720p. Atau kalau kalian ya mau terlihat gambar lebih enak, tajam, pakai yang 2400 x 1080. Memang agak terlihat
ya lebih apa ya, lebih kurang nyaman pada saat bermain game karena kan berat ya. Saran gua pindahin ke 720p aja biar enak. 720p juga tampilannya udah cakep kok. Oke. Kualitas videonya. Kualitas videonya itu kayak semacam bitrate-nya. Bitrate-nya itu gue tetap pilih yang tengah-tengah aja sih, 16 megapiksel. Karena semakin tinggi kita pakai bitrate-nya itu semakin cakep memang gambarnya. Cuman size kapasitas memori kalian itu akan termakan banyak. Jadi gue pilih yang tengah-tengah aja di 16 megabyte per second. Oke. Orientasinya kalian pilih otomatis aja ya. Jadi kalau kalian main gamenya yang potret ya kelihatan potret, atau yang landscape ya kelihatan landscape gitu. Nah, ini yang penting nih, sumber suara. Nah, kalian selalu pilih yang mikrofon. Kalau kalian pilih yang mikrofon, itu suara kita masuk di rekam layarnya, suara gamenya atau di handphonenya juga masuk ke rekam layarnya. Jadi kalian pilihnya ke mikrofon ya. Oke, laju bingkai tetapnya kalian okein, sama laju bingkainya ini pilih yang 30 fps biar agak smooth. Nah, sama ini paling tampilkan gerakan sentuhan kalau kalian mau bikin video tutorial, ini bisa kalian aktifin. Karena kan sentuhan-sentuhan kalian itu nanti ada apa terbaca gitu. Sama visualisasi tombol navigasi ini biasanya gua nggak aktifin karena ribet nanti. Oke, paling ini aja yang udah gue setting yang enak, yang menurut gue enak buat handphone potato kayak gini. Oke, jadi kalian ikutin aja cara gue kayak gini, semoga bukan semoga sih, dijamin smooth, lancar, enak. Oke. Oke, lanjut adalah fitur dari jendela mengambang. Nah, jendela mengambang tuh ya gue kasih contoh aja langsung. Kalian buka aja ke menu Recent App. Nah, di sini ada fitur yang namanya jendela mengambang. Kalian klik aja. Nah, kalian klik. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kalian ambangkan. Jadi misalkan contoh Facebook. Nah, Facebook ini, nah jendela mengambang tuh kayak gini nanti. Tuh, ya kan? Bisa mengambang-ngambang kayak gini. Kalian bisa main Facebook. Nah, sambil kalian masih bisa mengoperasikan handphone kalian. Nah, tuh contohnya, contoh kasar kayak gini ya. Kita buka Facebook atau kita bisa mengoperasikan handphone kita kayak gini. Nah, itu adalah fitur dari jendela mengambang. Selamat mencoba. Lanjut fitur dari layar kunci. Nah, layar kunci itu kayak gini nanti. Nah, ini fitur-fitur layar kunci yang ada di depan ini. Banyak fitur yang harus kalian setting sih. Setting ini sih minor, bukan yang harus banget. Nah, ini kan udah masuk ke setelan, lalu pilih layar kunci. Nah, tidur itu misalkan handphone kalian letakkan tanpa kalian tombol matikan. Tidur itu biasanya gue pakai 1 menit. Jadi dia setelah 1 menit, misalkan gue giniin aja 1 menit, dia akan mati sendiri gitu. Atau 30 detik kalian juga bisa. Tapi kalau gue biasanya 1 menit aja. Angkat untuk bangunkan. Ini biasanya kalau kita lagi taruh, ini kan udah gue aktifin. Nah, ini gue angkat nih. Nah, dia langsung bangun gitu. Oke, dia langsung bangun. Nah, kita bisa buka kuncinya pakai sensor wajah. Lalu ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar. Nah, oke, coba gua untuk nyalain layarnya, ketuk 2 kali. Nah, dia udah nyalain layarnya. Ketuk 2 kali lagi, matiin layarnya. Oke. Lalu apalagi ya? Bangunkan layar kunci untuk notifikasi. Nah, ketika ada WhatsApp, ada notifikasi apa aja, ketika handphone kalian mati, dia pasti bakalan nyala. Oke, komedi putar wallpaper. Ini biasa gua aktifin karena wallpaper di layar kunci nanti bisa berubah-ubah. Nah, format jam layar kunci. Yang ini aja kali ya. Ini kayak jamnya aja sih, setelan jamnya aja. Kalian mau yang seperti apa? Kalau gue yang ini aja cakep nih. Oke. Lalu selebihnya tekan 2 kali tombol volume turun untuk membuka kamera saat layar terkunci. Ini kita coba ya. Ini gue aktifin tombol volume down bawah, tekan 2 kali. Tek tek. Nah, langsung kebuka tuh kameranya tuh. Nah, jadi paling itu aja settingan untuk layar kunci. Jadi nanti layar kunci gua kayak gini bentukannya. Oke, jamnya udah terupdate kayak gini. Ya tampilannya kayak gini. Oke.
Dan yang terakhir adalah Google Discover. Nah, Google Discover itu kayak kita ngeliat-ngeliat berita. Ya, berita sih, baca berita tanpa kita download aplikasi pihak ketiga. Adanya di sini nanti. Nih itu. Ketika gua seret. Nah, ini bukan Google Discover ya. Masih bawaan MIUI-nya. Dan gua akan mau merubah ke Google Discover. Nah, kalian pilih aja ke layar utama. Di sini ada layar -1, nih app Vault. Nah, kalian ubah ke Google Discover. Dan hasilnya seperti ini. Ketika gue seret, nah tuh. Jadi berita-berita yang ada di Google yang terupdate per hari ini atau detik ini juga bisa. Tuh, ya kan ada dari apa tadi gue lihat tuh. Dari detik.com, bola.net, ya kan. Ini hasil-hasil Liga Champion nih kemarin semalam nih. Sama apa nih, ada lagi dari detik.com, YouTube juga ada, CNBC Indonesia ada. Nah, ini adalah berita-berita yang ada di Google yang paling terupdate. Oke, ya udah. Jadi sekian dulu aja tips dan trik seputar Redmi 10 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ikutin aja cara gua ini dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.